saya niatnya itu untuk mencari double job, bukan part time tapi emang double job aja Bu. Jadi nanti saya kerja di 2 perusahaan gitu. Halo Kak Reja, bisa dengar suara saya? Bisa Bu, Oke, boleh open cam nggak selama wawancara? boleh. Oke, sebentar ya. Oke, langsung kita mulai aja ya untuk interview lamaran sebagai Flutter developer ya? Ya betul. Oke, izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Paujia. Saya sebagai tim tech lead di PT Cewek Ngoding. Oke, Halo Bu. ya halo halo. Oh iya, nanti panggilnya kakak aja ya. Oh iya Kak. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Nah, nanti sesi wawancara ini tuh akan berlangsung selama 30 menit ke depan ya, kurang lebih. Bisa juga lebih cepat. Oke, tergantung jawaban dan pertanyaannya. Oke, kita Oke. langsung aja. Mungkin pertama-tama perkenalkan diri dulu dari Kak Reja ya. Saya panggilnya apa ya? Kak Reja, Mbak Reja, Ya boleh. Mbak. Reja aja nggak apa-apa. Oh, Reja. Oke. Oke, silakan perkenalkan diri dulu dari Reja ya. Ya. Oke baik, terima kasih Kak Nurul. Sebelumnya perkenalkan, saya Reza Pramita, Flutter developer. Saya bekerja sebagai Flutter developer kurang lebih udah ini tahun ketiga saya, berarti sudah 3 tahun saya bekerja sebagai Flutter developernya. Pengalaman saya sudah 3 tahun. Sorry Bu, saya nervous. Oke, oke, nggak apa-apa. Tenang aja ya, nanti wawancara ini santai aja ya Kak. Oh ya, Reja ya. siap-siap Kak. Oke. Siap-siap, sorry. Oke, saya lanjut ya. Boleh. Untuk proyek-proyek yang pernah saya kerjakan, untuk sekarang saya sedang mengerjakan proyek di bagian finance. Mhm. Ya, ada nama aplikasi itu Bot Hervas sama aplikasinya. Nah itu tuh jadi hampir sama kayak kita kalau mau apply kartu ke bank. Nah Mhm. ini juga sama seperti itu, cuman ini buat di negara Hong Kong Bu, atau Oh. Malaysia, pokoknya di luar. Mhm, Bukan mhm. buat di Indonesia. Nah, selain itu, selain project finance, saya juga pernah mengerjakan aplikasi marketplace Iya. dari nama itu aplikasi Kokoro Life buat PT Shop Indonesia. Saya pernah juga membuat itu. Nah, itu juga buat fitur-fiturnya hampir sama kayak aplikasi Shopee. Jadi ada fitur, ya intinya marketplace-nya kayak check out, terus nanti kita bisa lihat history-nya, bisa nge-tracking history-nya juga gitu kan. Sama Hmm. kita ada fitur flash sale, terus ada ya PPOB juga kita ada Bu. Dan di situ juga kita udah integrasi payment gateway waktu itu pakai Mitrans kita. Hmm, iya. Sorry. Kalau untuk yang di Kokoro Live ini kita pakainya FinPay ya, pakai FinPay. Mhm. Terus ada juga sekarang juga saya sedang mengerjakan aplikasi namanya itu Switch ya, Iya. aplikasi Switch. Mhm. Nah dia tuh aplikasinya untuk ngecek harga di beberapa aplikasi. Jadi kalau misal sekarang kan kita mau tahu aplikasi di Grab, Gojek harus buka aplikasi satu-satu. Nah Mhm. menggunakan aplikasi ini kita nggak perlu buka aplikasi itu satu-satu, langsung muncul nanti list harganya. Oh, Begitu oke. mungkin Bu buat beberapa aplikasi yang emang pernah saya kerjakan. Mhm, mhm. Mungkin pengenalan dari saya seperti itu. Saya Hmm. kembalikan lagi ke Kak Nurul, sorry. Iya, nggak apa-apa. Menarik banget ya, saya dengar pengalaman pembuatan aplikasi dari yang telah Kak Reja dari yang telah Reja buat ya tadi. Nah, selain Flutter ini, Reja udah pernah buat apa aja nih? Atau eh, pengalamannya di Flutter aja atau pernah kerja di bidang yang lain? Kalau buat di kerjaan saya emang masih di Flutter aja Bu. Mm-mm. Cuman pas kuliah aja saya pernah belajar kayak PHP, JavaScript, dan kemarin juga kebetulan di tahun kemarin saya pernah develop aplikasi namanya itu EduConnect. Dan Mm-mm. waktu itu saya juga ngehandle buat bagian webnya, saya menggunakan Next.js. Oh,
Oh, jadi belum pernah ke back end ya? Kalau front end web pernah gitu. Ya belum, hanya front end web aja pernah nyobain. Tapi itu apa ya, bukan kerja, lebih ke apa, nyoba-nyoba aja. Belum mahir sih kalau di situ. Oh, oke oke, nggak apa-apa. Oke, kalau dari perkenalan sih udah cukup ya. Langsung aja kita ke pertanyaan mungkin ya. Oke, untuk pertanyaan kita karena kita memang hire-nya di Flutter ya, Kak Reja ya. Jadi kita akan mengajukan pertanyaan seputaran Flutter ya. Di Flutter ini kan ada banyak stat yang digunakan ya. Ada block, provider, Riverpod, GetX, dan banyak lagi. Nah, Reja ini kalau pas kerja sebelumnya itu seringnya pakai state management apa nih? Dan kenapa pakai itu? Oke. Kalau saya biasanya pakai state management block. Kalau ditanya kenapa pakai itu, sebenarnya alasannya lebih ke ini sih Bu, karena pas awal saya kerja, kebetulan saya kan melanjutkan project ya Bu ya, yang Mm-mm. itu tuh kebetulan project yang Kokoro itu, yang marketplace. Mm-mm. Nah, di project itu tuh programmer sebelumnya menggunakan state management block. Dari situlah saya belajar state management block. Jadi sebenarnya kalau alasannya itu bukan karena block itu lebih bagus atau yang lain-lain, karena awalnya itu. Cuman setelah itu saya mencoba juga beberapa state management yang lain kayak provider sama GetX, saya mencoba juga. Mm-mm. Dan saya sudah merasakan juga kalau blog ini tuh lebih gampang di maintenance-nya dibanding kayak GetX ataupun provider, karena kalau kayak GetX atau provider itu semuanya disimpan di dalam satu file lah ya, entah itu step-nya, event-nya, dan lain-lain itu logik-logiknya juga di dalam satu file. Mm-mm. Beda sama blog-blog itu udah terbagi lah ya, ada 3 file di mana step-nya kita handle sendiri, terus ada event-nya, sama logik-logiknya ada di file blognya. Kayak gitu sih kalau kenapa saya menggunakan set management blog. Oke oke. Kebetulan di perusahaan kita tuh ada menggunakan GetX juga. Kira-kira nanti Reja bisa nggak lanjutin project kita yang menggunakan GetX? Bisa Bu, karena saya juga udah pernah ngehandle project yang emang sama juga, itu terusan juga ya, project lanjutan, dan dia juga pakai GetX, saya juga udah pernah handle. Cuman ya tadi, kalau emang saya ngebuat project dari awal, saya akan menggunakan set management yang biasa saya gunakan, yaitu blog. Oke. Bagus bagus. Nah, di perusahaan kita sekarang nih ada project yang mirip-mirip nih sama Gojek ya, Kak Reja ya. Nah, kira-kira untuk tech stack atau teknologi yang bakal dipakai ya untuk membangun aplikasi seperti itu, menurut Reja apa aja sih di Flutter? Secara garis besar ya, kita bakal gunain apa aja nih? Oke, kalau seperti Gojek ya Bu ya. Mm-mm. Eh, Kalau buat di mobile-nya, pasti kalau buat desain kita bisa menggunakan framework Flutter-nya. Mm-mm. Terus buat maps-nya kita mungkin bisa menggunakan Google Maps API. Kita bisa Oke. pakai third party itu, Google Maps API. Dan paling kan kalau di Gojek juga kan, kalau emang buatnya seperti Gojek ya, dia kan ada pembayaran juga ya. Nah Mm-mm. di situ kita bisa menggunakan yang pernah saya coba juga, Mm-mm. mungkin pakai Mitra buat payment metodenya gitu. Oke oke. Mungkin itu salah satunya, sisanya mungkin saya tinggal integrasi aja API dari backend sama ya ada Firebase ya. Karena Gojek itu kan ada push notification, ada Mm-mm. notifikasinya, ada notifikasinya, dan mungkin itu bisa menggunakan Firebase, ataupun kalau emang backend yang menyediakan ada yang lain ya bisa kita gunakan juga. Tapi saya pernah kalau notifikasi itu menggunakan Firebase. Oh, kalau WebSocket Reja udah pernah belum? Kalau WebSocket saya udah pernah. Oh, dua-duanya udah pernah ya berarti ya. Mm-mm. Oke oke, bagus ya. Nah, untuk yang lainnya sih next pertanyaan, kan ada tuh yang namanya penyimpanan lokal ya. Eh, nah, ada SQLite dan lain-lain. Nah, Kak Reja atau Reja ini pernah pakai nggak atau seringnya pakai yang mana gitu? Kalau ditanya seringnya, saya sering pakai yang set preference. Oh, kenapa Saya kenapa? sering pakai set preference karena
lebih mudah juga, nggak terlalu ribet kalau bagi saya. Kan kalau SQLite itu Mm-mm. kita harus kayak nge-create table-nya dulu, terus nanti kayak ada query-query-nya kayak Iya, iya. MySQL lah ya. Cuman ini Mm-mm. kan lebih simpennya di lokal, bukan apa bisa di hosting dan bisa diakses sama yang lain. Cuma buat disimpan di HP kita. Dan saya lebih sukanya pakai shared preference gitu. Karena Oh, lebih simple, gak harus yang tadi. oh ya. Terus pernah ini nggak rilis aplikasi ke Play Store atau App Store? Sudah pernah Bu. Oh, sudah pernah Kak, ya. ya. Itu kira-kira aplikasi apa yang udah Yang rilis? tadi, yang aplikasi Kokoro Live saya waktu itu walaupun Flutter tapi saya khusus buat iOS-nya aja. Mm-mm. Terus yang buat Herfast itu belum, tapi baru mau rilis di Google, di dua-duanya di Google Play sama App Store. Dia udah mau rilis, tapi kalau yang Switch ini dia udah rilis di keduanya. Dia udah rilis di Play Store sama App Store juga. Oh, untuk yang Switch itu udah di dua-duanya rilisnya. Mm-mm. Oke, oke. Mm-mm. Nah, kan kalau alur pengembangan aplikasi, apalagi aplikasi mobile gitu ya, ada yang namanya debugging atau testing gitu ya. Nah, kira-kira Reja suka ngelakuin testing atau debugging itu gak untuk ke setiap aplikasi yang udah dibuat? Oh, oke. Kalau testing jujur selama saya bekerja tuh masih ya ada bagiannya tersendiri ya Bu, ya, ada QA-nya. Mm-mm. Jadi buat testing emang dia juga masih manual, masih tester manual lah. Jadi nanti saya kirim aplikasi baru dites. Cuma kalau debugging itu saya sering melakukannya ketika Mm-mm. dari aplikasi saya itu misal kayak lagi hit API terus satunya ada error lah ya, ada error. Terus nanti saya debug itu ada di Mm-mm. code yang mana sih gitu yang errornya. Dan saya itu biasanya melakukan itu kan di VS Code ada breakpoint. Nah, saya tracing di code yang emang errornya gitu. Saya kasih Oh iya, iya. breakpoint, terus nanti saya lihat error dari hasil debugnya apa. Nanti baru saya fixing langsung di line tersebut Hmm. gitu. Oke, jadi kalau debug tuh kalau misalkan nemu error dan errornya tuh nggak tahu dari mana gitu ya, jadi di Iya, debug ya. Oke, oke, oke. Nah, biasanya nih Reja tuh untuk kerja nih, untuk misalkan report atau diskusi gitu ya, komunikasi itu tuh pakai apa untuk di perusahaan sebelumnya? kalau di sekarang saya menggunakan Telegram. Hmm. Telegram aja sih, jadi ya belum pakai kayak third party atau apapun itu. Lebih ke PM-nya aja. PM-nya nanti kayak ngasih tugas, nanti saya report kayak gitu. Kalau PM Oh, nggak nanya, ya saya nggak report tuh. oh gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, untuk kan sekarang pakai Telegram aja ya. Nah, sebelumnya tapi pernah pakai yang kayak Trello atau Notion kayak gitu nggak? Oh, kalau trail waktu itu saya pernah pakai Jira. Di Pakai perusahaan saya Jira. yang sebelum-sebelumnya saya pernah pakai Jira waktu itu. Oh, jadi pakai itu ya untuk sistem Iya, pembagian betul. tugas kayak gitu ya? Iya, betul. Hmm. Jadi nanti dari PM kayak ngasih ini nomor kartunya bisa langsung dilihat aja di Jira-nya gitu. Oh iya. Oke, kan untuk pertanyaan selanjutnya, kan untuk kita buat aplikasi tuh harus clean code ya. Nah, menurut Reja nih, yang sering Reja lakukan atau gunakan supaya si aplikasi itu clean code tuh seperti apa? Kalau clean code itu menurut saya ketika kita menggunakan state management block juga udah cukup clean ya. Mm-mm. Jadi semua logik-logiknya kan nggak kita simpan di UI. Mm-mm. Terus selain itu juga saya sering melakukan untuk reusable widget. Jadi buat Hmm. widget-widget yang emang akan dipakai terus-menerus akan saya buatkan satu file dan ya untuk menampung si widget tersebut Bu. Jadi nanti Ya, misal ya. contohnya button kan sering banget dipakai di beberapa page lah ya. Mm-mm. Jadi saya nggak perlu bikin widget button lagi. Saya tinggal pakai komponen yang udah saya buat. Nanti tinggal saya panggil aja. Tinggal kayak saya custom aja mungkin dari tulisannya, title-nya atau apapun itu. Oh iya, iya. Itu aja sih salah satu contohnya. Memang kalau buat kayak clean arsitektur kayak TDD kayak gitu saya pernah nyoba, cuman lebih saya belum mahir lah ibaratnya di sana. Oke, oke. Nah,
ke pertanyaan selanjutnya. Misalkan ya, Reja ya, kita tuh lagi banyak kerjaan nih, terus deadline-nya juga mepet ya. Nah itu kira-kira Reja ini gimana sih cara ngaturnya biar nanti kerjaan selesai sesuai waktunya gitu? Oke. Kalau itu saya juga saya pernah ngalamin pas awal saya kerja, kebetulan deadline-nya mepet banget dan waktu itu saya juga masih bingung ya, apa yang saya lakukan ya saya lembur, Bu. Oh, lembur. Saya lembur supaya nanti tugas Mm-mm. saya selesai gitu. Oh, iya iya iya. eh oh iya, saya mau tanya, berarti untuk yang perusahaan sebelumnya itu one month notice atau gimana? Oke. Sebelumnya saya nggak ada niatan buat keluar dari perusahaan itu, Bu. Ya, saya Hmm. nggak ada niatan. Saya niatnya itu untuk mencari double job, bukan part time tapi emang double job aja, Bu. Jadi nanti saya kerja di 2 perusahaan gitu. Kalau Oh. diizinkan di sini. Oh. Oh, jadi Mbak Reja itu belum resign di perusahaan sebelumnya dan cari yang double job gitu ya. Iya, betul. Nah, perihal itu gimana, saya tanya balik, gimana caranya Mbak Reja ngatur waktu di dua perusahaan ini nih? Hmm, Heeh. oke. Kalau gimana saya mengatur waktunya, kalau saya merasa Mm-mm. alhamdulillah saya tuh tipe yang cepat untuk mengerjakan sesuatu, Bu. Jadi Mm-mm. ketika saya mengerjakan juga, dan kenapa saya juga mau ambil double job karena di perusahaan yang sekarang saya masih bisa menghandle kerjaan saya. Jadi dalam waktu 8 jam mungkin hanya terpakai 1 atau 2 jam saja, Bu. Jadi masih banyak waktu luang. Dari situlah Oh. kenapa saya mau ambil double job karena saya merasa masih ada waktu luang dan saya bisa memaksimalkan di perusahaan yang lain juga. Sekalian untuk menambah skill saya juga gitu, Bu. Menambah pengetahuan dan lain-lain gitu. Oh, jadi bisa Kak Reja handle itulah ya. Ya, bisa. Karena emang saya juga ini bukan pengalaman pertama saya untuk kerja di beberapa perusahaan, Bu. Di sebelumnya saya udah pernah, cuma karena kebetulan kemarin saya udah berhenti di perusahaan yang satunya, jadi saya mencari juga untuk lebih ke jaga-jaga sih, Bu. Jaga-jaga aja. Hmm. Iya, kebetulan memang di perusahaan ini juga kita nggak ada peraturan harus eh, di perusahaan kita aja. Cuman kita mewajibkan kepada karyawan ya supaya kerjaannya juga sesuai dengan yang diberikan gitu ya. Kayak deadline-nya tepat waktu dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di dua perusahaan itu ada deadline ya Kak Reja, gimana tuh cara handle-nya? Ya tadi, Bu, kalau emang itu nanti saya akan maksimalkan, pokoknya saya akan ya lembur lah ibaratnya. Oh, lembur ya. Iya, akan insya Allah, tapi saya bisa menghandle itu. Oke. Apalagi ya saya merasa insya Allah di bidang Flutter ini udah cukup bisa lah ya, udah cukup bisa. Makanya nanti saya berani untuk ambil double job ini. Oke. Oke, oke, oke. Nah, Ya, karena pernah juga, Bu, ya. maksudnya karena pernah juga maksudnya saya di perusahaan sebelumnya Mm-mm. ada banyak deadline gitu ya. Alhamdulillah maksudnya semuanya bisa teratasi juga gitu. Oke, oke. Dan saya tuh tipe yang suka mengerjakan semuanya tuh di awal. Mm-mm. Jadi misal dari PM atau tech lead itu menargetkan untuk selesai seminggu, mungkin Mm. insya Allah bisa saya selesaikan di 2 hari gitu. Jadi Oke, nanti oke. di hari selanjutnya bisa saya selesaikan buat perusahaan yang lain Mm. atau gimana. Oke, oke, Itu sih, Bu. Supaya untuk pertimbangan. oke. Siap. Nah, kan Mbak Reja ini udah berapa tahun ya pengalaman kerjanya? Oh, bentar saya lihat. 3 tahunan lah ya. Iya. Heeh. Di 3 tahun itu kira-kira ada nggak hal yang sulit yang pernah Reja alami nih dalam pengembangan aplikasi gitu? Hmm. Hal yang sulit tuh dalam pengembangan aplikasi ya.
Eee, Sebenarnya kalau pengalaman sulit itu pas awal saya kerja, Bu. Pas Kenapa tuh? awal saya kerja, karena saya waktu itu, jujur saya belajar Flutter tuh bukan di kuliahan atau apapun Mhm. itu, saya belajar otodidak, jadi saya masih belum begitu paham lah ya. Dan Mmm. pas saya terjun ke dunia kerja itu sangat-sangat berbeda gitu, sangat-sangat Mhm. berbeda. Seperti yang tadi saya bilang, sudah menggunakan state management dan ada integrasi API juga, waktu itu saya belum pernah buat Mhm. integrasi API. Oke. Disitulah saya benar-benar ngerasa, sangat sulitnya. Cuma kalau Mmm. dari project, buat fitur-fitur yang pernah saya rasa cukup beratnya tuh, di bagian waktu itu saya pernah juga, Bu, sorry saya nggak bilang project ini, karena Mhm. projectnya juga nggak rilis ya. Projectnya itu tuh tentang aplikasi rumah sakit, Ya. seperti aplikasi Halodoc, Mhm. dan aplikasi ini tuh ada fitur untuk pembuatan perjanjian, dan Mhm. nanti kalau emang udah selesai nih perjanjiannya, nanti bakal ketemu sama dokternya lewat video call. Nah, saya membuat fitur Mmm. itu karena pakai third party. Nah, waktu itu saya cukup rada kesusahannya di bagian itu, Oh. buat fitur-fiturnya. Kalau selain itu hampir-hampir sama aja semua, buat aplikasi-aplikasi yang pernah saya kerjakan. Intinya kayak integrasi API sama slicing, gitu. Oke, oke. Oh, berarti Mbak Reja, atau Reja, untuk problem solving-nya itu cari solusinya biasanya dari mana nih? Kalau cari Mhm. solusi, kalau dulu Mhm. saya cari-cari aja kayak di Stack Overflow Mhm. atau nanti saya tanya-tanya ke komunitas. Oh, Dan dari oke. komunitas misal ada menjauh nanti baru saya japri itu orang itu tuh saya tanyain mulu tuh ya pokoknya Iya. supaya dia bantu ya supaya dia bantu saya. Atau kan kalau sekarang lebih gampang lagi ya Bu ya, udah ada ChatGPT. Betul, betul. Hmm, saya Oke. suka menggunakan itu. Oh, suka ya? Gak apa-apa. Iya. Saya juga suka soalnya. Iya. Oke. Eh, untuk pertanyaannya kayaknya hampir udah semua sih. Mungkin dari Reja ada mau ditanyain dulu nggak? Kalau dari saya paling mau tanya kayak perihal di sini, apakah ada daily stand up atau weekly stand up gitu, Bu? Oh, ada. Jadi biasanya di PT Ngoding itu ada weekly stand up. Itu Weekly stand up, iya, setiap hari Senin sih biasanya. Senin. Senin. Gitu. Mmm. Kalau oke, karena hari Senin ya, Bu, ya? Mhm. Oke. Nah, perihal itu ya, Reja. Kan misalkan Reja masih di perusahaan sebelumnya dan alhamdulillah misalkan masuk di PT Ngoding ini. Kita kan misalkan di hari Senin weekly stand up-nya dan di perusahaan sebelumnya ternyata itu tuh bentrok gitu. Nah, untuk Reja handle-nya gimana nih? Nah, ya, Hmm. kebetulan, Bu, emang sama. Udah sama ya, oke. Iya, Bu, sama, saya juga hari Senin masalahnya. Untuk handle-nya, mungkin saya akan menggunakan 2 device, Bu. Oh. Jadi, kalau di perusahaan yang sekarang tuh, saya karena udah tahu ya juga kan ya Bu ya alurnya gimana, alur weekly stand up-nya. Dia tuh akan membahas, beberapa project dulu dan kalau emang nanti ditanya, ya tinggal kita jawab aja lah, oke-oke aja. Dia Hmm. bukan yang kayak memberikan tugas, "Oh nanti kalian harus mengerjakan ini." Bukan yang kayak gitu, tapi lebih kayak, dikasih tahu nih loh report minggu lalu kayak gini-gini, terus targetnya di minggu ini kayak gini gitu. Bukan yang kayak ke satu orang tapi langsung ke seluruh orang gitu. Mungkin nanti saya juga akan mempelajari dulu kalau emang saya keterima, saya akan mempelajari juga di perusahaan PT Cewek Ngoding ini. Nanti saya lihat juga alurnya. Tapi buat nge-handle itu di awal-awal saya akan menggunakan 2 device dulu mungkin paling Oke. Oke, mungkin saran saya ya, karena di PT Ngoding ini tuh emang kita kan menerima juga double job ya, yang penting tanggung jawabnya bagus. Terus kita sebenarnya untuk daily masih fleksibel ya Reja ya. Jadi Oh, misalkan oke. Reja bisa ngajuin di jam tertentu, kita bisa pertimbangkan lah. Oh, oke. Nah, kalau seperti itu lebih baik. Oke, oke.
Ada lagi nggak yang mau ditanya nih selain Hmm. itu? Ya paling udah sih Bu, paling nanti apa buat pengumuman selanjutnya Bu, maksudnya saya tahu saya lolos atau enggaknya itu Hmm, kapan? oke, seperti biasa ya, nanti kita akan review dulu sama tim, sama 1 minggu lah untuk semua kandidat yang telah diinterview di tahap ini ya, tahap pertama. Nanti kalau misalkan ternyata Reja lolos di tahap interview pertama, nanti kita kabarin lewat WhatsApp dan kita akan mengadakan interview sekaligus live coding di tahap yang kedua. Nah, seperti Oke, itu. Iya. Nah, kalau kayak gitu keberatan nggak, Reja? siap. Oh, siap. Oke, siap. Kalau dari saya sih cukup ya pertanyaannya. Sudah cukup menggambarkan eh, pengalaman dari Reja seperti apa, dan Masya Allah banyak banget ya pengalamannya, dan aplikasinya juga bagus-bagus, dan sudah upload ke, Alhamdulillah. ya, ke Play Store dan App Store ya. Oke. Kalau dari saya sih nggak ada pertanyaan. Dari Reja ada lagi nggak pertanyaan sebelum saya tutup? Sudah cukup Bu. Oh, sudah cukup ya. Oke, baik. Saya tutup lah. Saya tutup aja. Makasih ya, Reja, udah datang ke interview kali ini. Terima kasih juga Bu. Ya, semoga nanti Mbak Reja lolos juga ya di tahap berikutnya ya. Oke, Amin. oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.